Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulin Saputra. Saya mahasiswa Universitas Al-Amin Perenduan. Baik, di video kali ini saya akan membahas tugas kuliah saya, yaitu merespon radikalisme dan terorisme, teman-teman. Di video kali ini saya mau membahas tentang sesuatu yang sebenarnya penting sekali buat kita pahami bersama, teman-teman, yaitu tentang radikalisme dan terorisme. Karena dua hal ini bukan cuma urusan pemerintah atau aparat saja, teman-teman, tapi urusan kita juga sebagai bagian dari masyarakat. Pertama-tama, teman-teman, perlu kita ketahui apa sih radikalisme itu. Jadi radikalisme itu adalah cara berpikir yang ingin sekali mengubah sesuatu secara ekstrim, sampai-sampai menghalalkan cara-cara yang keras, teman-teman. Orang yang terpengaruh paham radikal biasanya cenderung tertutup, teman-teman, tidak mau menerima perbedaan dan menganggap bahwa hanya satu cara atau satu ideologi yang paling benar. Nah, dari cara berpikir yang seperti itulah kadang muncul tindakan terorisme. Terorisme ini bukan cuma soal kekerasan fisik, teman-teman, tapi juga bagaimana menebar rasa takut, memecah belah masyarakat, dan membuat orang lain merasa tidak aman. Dampaknya luas sekali, teman-teman, sampai ke psikologis, ekonomi, politik, bahkan kehidupan sosial. Kenapa orang bisa jadi radikal, teman-teman? Radikalisme tidak muncul begitu saja. Ada banyak faktor yang bisa bikin seseorang masuk ke dalam pola pikir ekstrim. Misalnya faktor ideologis, memahami ajaran tertentu secara sempit. Faktor psikologis seperti butuh pengakuan, merasa tersisih atau lagi mencari jati diri. Seperti faktor sosial karena pergaulan, konflik atau ketidakadilan yang dirasakan. Dan faktor digital karena sekarang propaganda di media sosial menyebarnya super cepat, teman-teman. Jadi semuanya saling berkaitan. Makanya penanganannya juga tidak bisa cuma dari satu arah, teman-teman. Kenapa ini berbahaya? Yang bikin bahaya adalah radikalisme bisa berkembang menjadi kekerasan nyata, teman-teman. Dan kalau ini terjadi, bukan cuma keselamatan yang terancam, tapi juga keberagaman yang selama ini jadi kekuatan kita sebagai bangsa. Indonesia itu besar karena perbedaan. Kalau radikalisme dibiarkan tumbuh, bisa-bisa muncul perpecahan dan hilangnya rasa saling percaya. Apalagi di era digital sekarang, teman-teman. Masalahnya semakin rumit karena konten provokatif bisa langsung viral. Kadang kita tidak sadar, teman-teman, kalau perspektif kita pelan-pelan dipengaruhi oleh informasi yang salah. Lalu gimana cara mencegahnya? Ada beberapa hal penting yang bisa kita lakukan. Pertama yaitu pendidikan, memperkuat karakter, membangun cara berpikir kritis, belajar menghargai perbedaan. Kedua, lingkungan keluarga dan sosial, karena dampak paling besar sering datang dari orang-orang terdekat. Ketiga, penegakan hukum tetap harus ada untuk menindak pelaku kekerasan. Keempat, kontra narasi digital seperti bikin konten positif dan tidak ikut menyebarkan hoaks atau propaganda ekstrim. Terutama buat kita mahasiswa, teman-teman. Nah, buat teman-teman mahasiswa, peran kita besar sekali. Kita adalah generasi yang dekat dengan teknologi dan informasi, teman-teman. Jadi kita harus bisa berpikir kritis, bijak menggunakan media sosial dan jangan gampang terprovokasi. Kita juga bisa menyebarkan hal-hal positif, baik lewat konten, diskusi, komunitas, atau kegiatan kampus yang membangun rasa toleransi dan kebersamaan. Baik, teman-teman, jadi intinya radikalisme dan terorisme itu ancaman nyata. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mencegahnya, teman-teman. Selama kita punya kesadaran, punya kemauan untuk menjaga perdamaian dan terus menghargai perbedaan, kita sudah ikut ambil bagian dalam menjaga Indonesia tetap aman. Perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah-langkah kecil, teman-teman. Dari cara kita berpikir, cara kita menyikapi perbedaan, dan cara kita memperlakukan orang lain.
Terima kasih buat teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Tetap kritis, tetap positif, dan jaga toleransi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.